Nah, ini gue lagi pegang brosur katalog ya, katalognya Corona Absolute. Warnanya hijau, kayaknya elegan banget ya pada zamannya ya. Nah, mau lihat nggak nih bentuk aslinya? Hijau ini, tuh, ya. Keren ya. Ini elegan banget ini, kayaknya katalog banget. Kan lihat sama banget. Mau dengar ceritanya? Ikutin terus. Nah, halo Sobat Tutu Jadul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya sudah bersama Rama dan apa namanya ya? Corona ya, Absolute ya. Nah, ini yang tadi brosurnya mirip persis kan sama si mobilnya. Nah, langsung aja ya, kita nanya-nanya sama si Rama. Mak, nah Mak, boleh jelasin nggak Mak? Ini mobil ini cocok matching juga sama kemeja lu ya? Nah, betul, ini kan? Boleh jelasin nggak ceritanya, awalnya nih? Oke, mobilnya ini Corona Absolute ST191 tahun 97. Kak cerita, saya dapat mobil ini tuh dapat di Jogja sesuai dengan platnya. Cuman kenapa saya suka mobil ini karena ini lebih kepada memori masa kecil saya ya. Memori masa kecil di mana ayah saya dulunya pakai mobil ini dan akhirnya saya kepincut untuk gimana sih punya mobil ini gitu loh. Sayangnya pada saat itu masih kecil kan, jadi belum bisa nyetir, sehingga sempat tertunda sampai dengan mobil itu sudah terjual gitu. Jadi baru ya? bisa dapat mobil ini itu baru 5 bulan dapat setelah pencarian yang baru panjang. 5 bulan. Setelah berapa tahun? 6 tahun pencarian. Setelah 6 tahun pencarian. Dan nggak susah, nggak mudah juga ya Gak carinya. mudah, karena populasi mobil ini juga nggak banyak gitu loh. Di bawah Populasi ya? lebih, kalau misalkan Grand Corolla itu lebih populer dibandingkan dengan yang Betul. Populasinya terbatas. Zaman dulu maksudnya lebih sedikit ya. Dan kondisinya yang sekarang untuk mencari yang seger begini juga udah susah. Susah ya. Iya. Siap. Terus gimana? Dapatnya Dapat di Jogja. Di Jogja ya. Akhirnya di Jogja. Jadi setelah melalui pencarian yang panjang, akhirnya saya putuskan untuk posting di salah satu forum. Di situ saya posting, ada nggak yang berniat menjual Corona di sini? Akhirnya banyak muncul. Di situ saya pilih satu-satu, saya coba kontak. Ada yang proper, ada yang enggak. Udah coba datengin? Iya betul. Ada yang sangat proper, tapi harganya lumayan ya. Untuk mobil style. Akhirnya jodohnya ketemu ini. Akhirnya, di bawah itu ada posting warna hijau gini, kok eye-catching ya? Akhirnya saya coba kontak, dan ternyata saya kontak itu dia bukan ownernya langsung, melainkan temannya. Saya coba temannya itu dia bilang ada Corona Absolute nih, mau dijual, dan akhirnya saya kontak langsung ke ownernya. Ownernya itu akhirnya putus beli ini mobil. Jadi lu ke Jogja nggak? Nggak ke Jogja. Jadi nggak lihat mobilnya? Nggak dicek-cek langsung sini aja by phone? Dan kirim video, dan ternyata as it is, ini seperti ini. Puas ya dengan itu? Dan ternyata baru diketahui bahwa ya owner pertama itu menjual karena ada pesan dari almarhum yang ibunya. Gitu? Mewakafkan hasilnya ya? Sangat mulia. Gitu, ya. Siap. Nah ini tadi udah ceritanya ya. Ini berarti dapatnya dari tangan pertama, betul? Pertama. Kilometer karena ya seperti kita ketahui ya, Toyota itu kan means to be driven. Jadi reliability-nya kita udah tahu. Makanya di sini owner pertama cukup taruh put some miles di mobil ini gitu. 128.000 dia udah berjalan. 128.000 tapi kondisi masih seger ini ya? Dia bisa maintain kondisi seperti ini. Nah, teman-teman sih kayaknya ya mungkin gue pribadi jarang ya lihat warnanya ya. Lihat warnanya aja udah termasuk jarang di jalanan ya. Terus dengan kondisi seperti ini sih luar biasa. Nah, lebih lanjutnya lagi kita bahas ya keliling ya. Nah, ini bagian tambak depannya si Corona Absolute tahun 97 ya? 97, oke. Benar. Berarti boleh jelasin nggak, Ram? Lu kan tahu tuh maksudnya untuk generasi ini dia ST berapa?
ST191. 191. Dia keluar tahun berapa sampai tahun berapa? Jadi pertama kali diperkenalkan itu di Geneva Motor Show itu tahun 92. 92 ya? Kita spesifik bahas Corona yang ada di Indonesia aja ya. Iya, iya. Jadi lebih singkat Iya. karena ada beberapa versi di luar sana yang banyak trim Panjang level, ya. banyak platformnya. Spesifik model ini sebelumnya ada tahun 93 dan 94. Itu generasi pertamanya. Pertama 94 ya. Terus ada lagi generasi Terus masuk lagi generasi kedua, facelift keduanya itu tahun 94 95 deh kalau nggak salah. Nah itu facelift kedua dan ini yang terakhir. Jadi ini generasi ketiga. generasi ketiga. Generasi terakhir ya? Ya untuk Absolute terakhir abis itu digantikan dengan Camry XP20. Ya udah nggak ada lagi sih Absolute. Corona ini nggak ada. Tahun 98 ya, 97. Baru Ada ganti si mungkin Camry. Sepintas ada kita pernah lihat Premium itu. Premium lebih jarang lagi ya. Oke. Siap. Nah, ini dari tampak depan ada kesamaan atau perbedaan nggak dibandingkan generasi sebelumnya? Oke, generasi pertama Absolute dia belum sewarna body untuk grillnya, dia chrome. Untuk Oh, dia number- chrome. Iya, dia Generasi chrome. pertama ya. Oke. Dengan emblem Toyotanya ini masih di grill. Di grillnya. Oke. Oh. Grill chrome. Sedangkan bumpernya sendiri dia lebih pendek, Lebih pesek ya. lebih pesek. Itu aja sih. Dan bumper belakang dia lebih, jadi ada plat nomornya di bumper. Di bumper ya. Oke. Nah, kalau di Biar- depan biar sebentar. lampu belakangnya lebih panjang. Oh, nah kalau di depan lampu sen semua sama bentuknya. Sama bentuknya sama. Enggak beda, cuman agak lebih masuk ke dalam aja. Lebih masuk ke dalam. Itu perbedaannya ya. Iya. Oke. Kita lihat Beda ke samping. bumper. Oke. Nah, kalau samping gimana, Ram? Untuk pelek, ini pelek kaleng ya, pakai dop ya. Iya, kaleng. Nah, untuk generasi pertama, kedua itu Kaleng semua. semua kaleng. Dopnya, model dopnya beda nggak? Model dop ada pembeda dengan yang tipe 1600. 1600 ya. Ini yang tipe 2000 cc, dia bentuknya seperti ini. Gitu. Oke. Oh ya, tadi lebih lanjutnya lagi tadi jadi si mobil ini adalah Absolute yang 2000 cc ya. 2000 cc. Oke, siap. Jadi dia ada dua pilihan mesin. Ada dua pilihan mesin ya. Yang pertama 2000 cc 3 SFE, yang kedua itu punyanya Corolla identik, Great Corolla 4 AFE 4 AFE. Oke, siap. 1500 cc. Lo lihat, bisa dilihat ya teman-teman. Aduh, ini masih cakep banget ya, masih seger. Ini spion juga lipat ya, Dia Elektrik. auto retract. auto retract ya. Oke. Retract siap, pakai siap. switch. Nah, di bagian belakang kita lihat. Nah, ini yang saya jelasin sebelumnya. Jadi kalau misalkan generasi pertamanya itu dia ada garnish di sini panjang dengan tulisan Corona. Oke. Oh Generasi iya. berikutnya, facelift berikutnya lagi, dia sudah split seperti ini, lampunya sudah split, cuman lampu merahnya di bawah, lampu sennya di atas. Oke. Merah putih kombinasinya. Nah, kalau yang generasi ini yang terakhir udah seperti ini. Seperti ini ya. Jadi generasi sebelumnya, generasi kedua Iya. itu merah putih ya. Nah, generasi sebelumnya juga ini ada di bumper. Plat nomor ada di bumper. Dan bumper ini lebih kecil. Lebih pendek lagi. Oke. Nah, ini kayaknya nggak ada nih di sini nih. Maksudnya ini apa spoilernya nih? Ini spoiler apa? Dapatnya dari apa, JDM atau gimana? Iya, jadi spoiler ini sebenarnya untuk pasar Indonesia sendiri nggak ada ya. Cuman ini tambahannya aja, opsionalnya. Nah, ini namanya 3-piece spoiler. Di sini bisa dilihat kalau di luar tuh banyak yang replika ya. Jadi kalau replika itu agak kurang halus dalam finishingnya dan bahannya tuh berbeda. Tapi bentuk sih mirip-mirip, Bentuk sama. hanya bahannya ya. Iya. Kalau ini yang asli, yang ori bahannya pakai Dia bukan fiber sih, plastik juga ya, plastik ya. Cuman materialnya bagus, build quality-nya. Oh iya. Padat, solid. Tapi lihat dari detailnya juga ada si apa si Oh, iya. akriliknya tuh Ini si ada Toyota lampu ya? Japan Koito. Toyota Japan Koito-nya itu ya. Brake lamp-nya. itu udah jadi perbedaannya antara Iya. generasi sebelumnya ya. Benar. Oke. Sama aksesoris ini baru ini aja. Baru ini aja. Siap, siap. Dan ini tadi dapatnya ada teman-teman, ada komunitas ya? Ada komunitasnya. Ada komunitasnya teman-teman. Dan banyak suhunya juga. Suhunya banyak. Mungkin bisa ketemu-ketemu lagi ya ntar ya. Oke, boleh lihat bagasinya. Ini bagasinya ada yang menarik juga nih, yang mungkin yang otentik juga ya maksudnya ya. Oke. Nah, itu ada apa, CD changer ya? Iya, itu CD changer bawaannya mobil ini. Hmm. Jadi Panasonic GV50 nih punya CD changer di belakang 6 disk. Nah ini
Iya. Ada 6 disk. Heeh. Masih nyala nggak tuh? Masih berfungsi dengan baik. Dia bisa ganti-ganti CD-nya? Ganti sendiri ya. Oke. Oke, lantas ada apa aja perlengkapan? Perlengkapan full box-nya masih ada. Dongkraknya juga masih ada di dalam. Bawaannya yang tadi seperti saya bilang, saya suka pernak-pernik kecilnya. Aksesoris yang pastilah. Kan ini ada di sini. Nah, apa itu tuh? Cuma Coba. belum sempat kepasang aja nih. Oke, kita lihat coba. Itu apa tuh? Sini ada Toyota Original Accessory Multibox. Jadi ini buat di konsol tengah. Jadi hanya untuk tray aja. Oh, tray Untuk konsol box tambahan. tengah gitu. Tapi dia dipasangnya di mana? Di konsol tengah? Di konsol tengah itu kan kalau yang bawaannya itu kosong. Ada yang blank. kosong, oke. Nah itu bisa ditarik, diambil, dipasang ini. Cuman ini belum sempet pasang. Nah, tapi itu emang buat dashboard ini ya? Iya. Oke. Yang ini apa lagi nih, Ram? Yang di sini nih? Apa ini. nih? Ya, kita coba lihat. Ini sih aksesoris Nah, tambahan nih. Ini garnish. dia garnish. Jadi ini garnish kedua sebenarnya. Yang pertama itu patah punya saya pas pada saat pengiriman, dan ini yang keduanya. Jadi perbedaan dengan yang pertama saya itu waktu itu lebih panjang platnya, ini lebih pendek. Jadi kalau misalkan ini dipasang, platnya bawaan ini nggak akan masuk di sini. Jadi lebih harus dipasang. Oke, Jadi ini lebih pendek. ini versi apa nih kalau boleh tahu? Ini versi luar sana nih. Versi luar. Jepang, Eropa? Eropa lah. Eropa ya? Oke. Siap, siap. Dari luar nih. Belum dipasang ya? Belum. Oh, tapi bakal keren banget tuh kalau dipasang. Buat ganti-ganti penampilan ya? Iya. Penampilan bokong. Buat Siap. bisa. Oke, nah ini ada antena juga ya. Antenanya masih nyala nggak nih? Ya, working well. Cuman ya itu plus minusnya antena model seperti ini ada drawbacknya juga. Jadi kadang kesangkut ranting. Kadang Ya, benar. iseng. Nah akhirnya ini masih bisa berfungsi. Cuman dia naiknya nggak full. Nggak full ya? Iya. Nah, dia bisa nyala, itu maksudnya dia naik itu, Dia tadi naik katanya, kalau misalkan kita head unit. hidupin head unitnya. head unit nyala, dia langsung naik. Radio on. Radionya. Dia- Oke. Wah, ini tampilan belakang juga masih seger banget. Ini mika-mika juga masih cakep. Beruntung banget sih. Nyari 6 tahun ya, dapet Obsesi akhirnya- masa kecil sih Obsesi lebih. masa kecil ya. Obsesi masa kecil, waktu masih kecil belum bisa nyetir, pas Oke. lihat mobil ini seliweran jalan, oh kok rasanya lucu juga ya gitu. Lucu juga, akhirnya lihat-lihat terus, akhirnya makin akumulasi, Oke. akhirnya cari hunting. Kita lihat mesin. Boleh? Ya. Oke. Ini jadi mesin 2000 ya? Ya, ini yang versi 2000 cc. 3S 3S FE. 3S FE, oke. Jadi mesinnya 2000 cc, Ya, 128 PS. 128 PS ya. Nah, kalau yang versi ada lagi satu versi mesin lagi di situ 4 AFE punyanya Greco. 1600 ya. Tapi dia mungkin kastanya mungkin varian entry level mungkin ya. Iya, lebih ekonomisnya dia. Nah, apa yang menarik menurut lu yang istimewa? Nah. Itu kuning-kuning itu masih kayaknya. Nah, ini tanda kalau misalkan ini masih belum pernah dibuka ya. Di situ masih ada quality control paint-nya. Oke, Kuning-kuning, dia itu masih tanda-tanda kalau misalkan belum pernah dibongkar. ada. Ya, Berarti ini kaki-kaki belum pernah dibongkar. belum. Tapi masih working well. Nah, itulah reliability-nya Toyota ya. Meant to be driven, mau dibeaten kayak apa, dia masih working fine. Jadi shock breaker belum pernah diganti. Berarti tadi kata lu apa ban juga kenapa? Ban juga belum pernah. Yang belakang kalau misalkan mau tahu ban bawaannya itu pasar Indonesia itu ada Potenza RE711. RE711 ya. Dia 16 15. Hari 14. 14 ya? Ya. Oke, 14. Jadi dia itu kalau di sini ukurannya 195/60. Tapi kalau di versi luar dia 185/65. Jadi Oke. sidewall yang ini kan lebih tipis. Kalau Oke. di luar sana lebih menggembung sidewall-nya. Jadi untuk ngimbangin bodinya dia yang agak membulat dan Jadi lu dapat mobil ini kondisi ban juga masih ban bawaan. Masih dari zaman tahun 97 berarti. Belum ganti. bisa dilihat di situ begitunya. Oke, luar biasa. Tapi memang sudah diganti ya untuk karena lu Untuk yang sering pakai ya. safety reason, yang depannya saya ganti dulu, yang lamanya masih ada. Oke, siap ya. Aduh, luar biasa nih bisa dapetin
Kita lihat interior, Boleh. fitur-fiturnya. Nah, kita sudah ada di kabinnya si Absolute. Wah, 90s banget. Ini aroma Toyota ya, masih. Nah, masih ini ya, masih lus. yang bikin spesial ini aroma Toyotanya masih ada nih. Baunya Absolute yang saya rasakan pada waktu masih kecil masih kecium di unit Oke. ini. Masih ada. Wih, cakep. Dan yang spesialnya lagi dari 90-an Toyota itu nih semua materialnya dia Masih soft touch ya. Dan ini posisinya agak-agak ke arah driver ya. Oriented. Driver oriented ya. Nah, bagian tengah ini, konsol tengah ini, dashboard, ada head unit. Head unitnya Panasonic GV50. Dia ini satu paket ya sama si CD changer ya, sama-sama Panasonic ya? Iya, dia link ke CD changer yang tadi di belakang. Oke. Jadi langsung link ke head unit. Jadi kita bisa pengganti-ganti CD-nya based on Dari sini ya. Di bawahnya ini ada pengaturan AC, ada semua lengkap juga ya ini. pengaturannya ya. Cuman ya itu USB dan auxiliary dia belum punya. Jadi Oke, iya ya iya. drawback lah. Oke. Itu kan Nah, ini setir juga semua tipe apa? untuk yang Ada palang 4 ada juga? yang palang 3. Palang 3. Iya. Oke, palang 3 biasanya berapa? Versi yang lebih rendah ya? Iya. 1600 ya. Manual. Terus tombol-tombol sini itu yang unik apa nih di pintu nih? Apa? Memang di sini ya tombol Ya, ini pengaturan untuk pengaturan spion. untuk retract, terus sama pengaturan spion normal arah kacanya. Nah, tadi kata lu ada perbedaan sama di Corona yang luar ya? Ya, Dia punya apa keistimewaan apa kalau di dia luar punya fiturnya? side mirror defroster, jadi dia bisa Side ngilangin- mirror defroster. Iya, dia bisa ngilangin Embun ya atau embun apa? dan partikel air yang ada di kaca spion, jadi dia ada vibrator gitu dan dia ini. Ada vibratornya, goyang-goyang gitu, geter-geter gitu ya? Iya. Oke, nah ini interior outdoor trim masih terjaga banget. Ini bahannya fabric ya? Iya, ini fabric, atasnya soft touch. Di interior si jok juga begitu, fabric ya? Nah, joknya. Gimana nih? Jadi bawaannya itu fabric. Waktu pertama beli, saya cek, saya buka, oh fabriknya masih utuh, masih bagus. Dan untuk jaga juga fabriknya sampai dengan saya dapat renda itunya, cover rendanya, saya pasang dulu ini. Oh, ada rencana mau ganti, ada tambahan ya? Ya, jadi ada aksesoris yang saya pengen install juga. Dia- Renda-renda apa? Jadi cover jok yang ada rendanya tuh, kayak taksi yang putih. Oh iya, Di Jepang. jadi inget taksi Jepang ya. Ya. Dia kayak dia punya ini ya, apa? Kayak apa ya, taplak ya? Iya. Nah, nanti tinggal kacanya, kaca filmnya kita hilangin. Oh, rencana Jadi, kedepannya lo iya. mau hilangin ya? Mau ganti kacamata, kaca bening ya? Wah, ini juga ada tempat kacamata nih, bawaan mobil ya? Ya, Cakep banget ini. Wah, beruntung lo, Mak. nah, Dapet yang tadi itu nanti dipasangnya di situ, yang blank kosong. tadi ya, di sini ya Iya. posisinya. Posisi nyupirnya emang udah enak banget ya buat sekelas sedan sih. Maksudnya nyaman ya. Iya. Tapi dia memang agak underrated ya. Penjualannya nggak sebanyak ya. Nggak sebanyak si Corolla. adiknya ya. Adiknya berarti kelasnya apa? Great Corolla ya? Great Corolla. Oke, siap. Oke, kita lihat duduk di belakang. Oke. Wah, ini masih nyaman banget ya, ruang kepala, ruang kaki juga. Dengan tinggi saya yang 178, headroomnya Iya, masih ruang kaki juga ada, dan sebenarnya masih kakinya nyaman dari ya. posisi driving position saya ini masih ada space. Oke, ini masih original semua ya. Kecuali yang ini covernya. Jadi, Covernya emang cuma buat untuk jaga fabriknya nanti perlindungan aja ya. saya lepas lagi kalau misalkan kita udah dapet cover jok yang tadi. Nah, Ma, ini kan kalau sedan biasanya kita kalau ngambil barang dari bagasi bisa ya? Bisa, dia ada tombol di sini Oh, sehingga ini nanti bisa maju ke depan, Maju ke depan. dan ambil akses barang dari sini. Oke. Itu aja sih, nggak ada yang spesial kalau yang datang. Ini jarang banget asli nih mobil nih ketemu yang seperti ini nih. Oke. Karpet masih Gatsby nih. Iya, karpet bawa waktu 90s saya ya? dapet ini udah Gatsby. Belum saya rubah-rubah lagi. Itu entah kenapa ya, maunya zaman dulu Identik ya? identik banget ya sama itu ya. Wah, seru-seru. Ntar kita nyobain ya jalannya ya. Boleh. Boleh. Oke.
teman-teman, mungkin kita cuman segini aja ya ngobrol-ngobrol singkatnya ya, Ram. Nanti, tapi gue mau nanya nih dikit. Kira-kira kisaran mobil ini Corona Absolute itu menurut lu berapa sih? Kalau untuk Yang aman gitu ya, maksudnya rata-rata gitu. yang pasaran ya, Pasaran. yang pasaran tuh bisa 30 sampai dengan 50-60 lah. Cuman memang ada kondisi-kondisi tertentu yang harganya Oke, ya Di pastilah. atas, Maksudnya tapi mulai dari start dari 30-an ya, start dari 30-an dan sampai ke atas. Dan ini udah pasti udah atasnya lagi. Perawatan kira-kira gimana, atau ada komunitasnya nggak sih ini? komunitas pasti ada, grupnya juga pasti ada. Apa Bisa- Facebook atau biasa deh Facebook? Ada di situ. Ada grupnya ya. Ada. Oke, jadi Itu bisa sharing dan tanya-tanya dan di sana semua teman-temannya welcome. tapi kata lu tadi intinya memang karena mobil Jepang ya, dan tidak terlalu reliability-nya masih bisa terjaga ya. Dan partnya juga Part masih ya, banyak. part masih banyak ya. Part movingnya masih banyak ya. Tapi kalau udah body part, interior ya mesti effort dikit ya. effort lagi. Siap. Jadi, Mak, thank you banget ya, Mak. Ini Siap. appreciate banget loh, Om Randy. Sama-sama. Gue jarang banget ketemu mobil seperti ini, makanya gue datengin. Oke teman-teman, Auto Jadul, terima kasih banget udah nonton. Kalau suka dengan video-video seperti ini, tolong di subscribe, mau di like, mau di komen, silakan. Kita juga punya akun Instagram di @autojadul. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.